Sagittarius, welcome back to my channel. Sagi, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kita reading lagi. Kali ini kita akan membahas bertemakan alasan dia tetap mempertahankan kamu, tetap mempertahankan hubungan ini. Tetapi walaupun mungkin dia sudah merasa tidak ada rasa cinta lagi kepada kamu, tapi dia masih mempertahankan. Ayo, apa alasannya? Dan apa tanda-tanda dia sudah tidak sayang lagi kepada kamu? Kita akan coba bahas di sini ya. Dan buat Sagi, di sini hanyalah bacaan sebuah prediksi ya, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu, apapun itu harapan kamu, semoga Tuhan selalu mendengarkan dan mengabulkan. Amin. Buat Sagi, di sini energi banyak orang dan bisa berbolak-balik energinya, bisa saja energi kamu yang kebaca, bisa saja energi dia yang kebaca ya. Dan tidak semua dari Sagi akan resonet dengan bacaan ini. Buat Sagi yang tidak resonet, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini masih belum menjadi milik kamu. Oke, Sagi, di sini kita akan bahas ya. Waktunya juga bisa maju mundur ya Sagi. Bisa saja problem ini sudah pernah kamu alami, ataupun saat ini kamu alami, ataupun ke depan akan terjadi ya. Karena di sini hanyalah sebuah prediksi. Oke, coba renungkan bagi Sagi. Sambil renungkan, kita juga shuffle kartunya. Oke, Sagi, pikirkan sejenak. Apa alasan dia sampai untuk masih mempertahankan hubungan ini, dan kenapa? Apa tanda-tanda dia bahwa sudah tidak sayang lagi kepada kamu? Kita akan coba lihat di sini. Bayangkan apa alasan dia. Oke. Ada di Impress di sini. Zodiak yang dealing dengan kamu itu ada the Sword, Gemini, Libra, Aquarius, dan di sini ada Knight of Wands, ada Aries, Leo, Sagi ya. Dan Pack of Pentacles, Taurus, Virgo, Capri, dan Sword ya sama, dan Wands juga, dan The Hierophant, ada Taurus ya, dan Sword juga. Oke. Nah di sini zodiak yang dilindungi kamu ya sudah saya sebutkan. Nah semoga yang berdealing dengan zodiak itu bisa cocok, bisa resonate gitu ya. Oke. Nah, di sini untuk bottom of the deck-nya ada Four of Swords. Lebih ke pasrah di sini. Pasrah, fokus dengan pemikiran kamu. Kamu fokus dengan apa yang sudah terjadi gitu ya. Lebih ke pasrah kamu gitu. Pasrah di sini ya, ini otomatis kamu kalau pasrah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu lebih apa ya? Tidak melakukan apa-apa, usaha pun tidak kamu lakukan ya, kamu berpasrah gitu loh. Beda pasrah dengan ikhlas. Kalau ikhlas kamu masih melakukan usaha dan ikhtiar. Tapi kalau pasrah di sini ya kamu lebih tidak melakukan apa-apa, lebih banyak berdiam, lebih pasrah gitu ya, pasrah gitu ya. Oke, Sagi di sini. Ya di sini menggambarkan sih energinya kamu itu, kamu bisa saja dikatakan seseorang yang single parents ya, atau mungkin seorang yang sudah pernah menikah di sini ya gambarannya. Dan mungkin di sini kamu berdealing dengan seseorang gitu ya. Walaupun kamu sudah menikah ya, mungkin kamu sudah bercerai, atau mungkin ditinggalkan suami atau ditinggalkan istri ya, pergi selamanya gitu ya. Kita tidak tahu. Yang artinya di sini menggambarkan bahwa kamu adalah seseorang yang single parent ya, atau bisa saja dikatakan orang yang single yang belum mempunyai pasangan gitu, yang belum pernah menikah gitu ya. Dan di sini kamu merasakan ya ada sesuatu permasalahan dalam hubungan kamu dengan dia. Apa itu? Kadangkala kamu setiap malam selalu bermimpi. Mungkin mimpi itu menjadi tanda ya bagi kamu gitu. Kenapa sih aku bermimpi dia? Kenapa sih aku mimpikan dia seperti ini, seperti ini? Sepertinya dia menjauh gitu ya. Sepertinya dia ada sesuatu yang saat ini memang dia pikirkan gitu. Apa sih permasalahannya dia gitu ya. Itu yang membuat kamu itu apa ya, menjadi kepikiran, menjadi kebawa mimpi gitu ya.
Tetapi sebenarnya memang ada suatu permasalahan yang kamu hadapi dengan dia. Permasalahannya itu apa? Ya mungkin dia saat ini lebih banyak sendiri, lebih tidak menghiraukan kamu saat ini ya. Lebih banyak waktu dia menghabiskan waktu mungkin untuk bekerja, dia waktu untuk memikirkan permasalahan dia gitu ya. Di sini dia mencoba untuk pergi, dia mencoba untuk meninggalkan kamu sebenarnya, tetapi dia masih mempertahankan hubungan ini, tidak menjelaskan kepada kamu bahwa kita harus putus nih, enggak seperti itu dia masih mempertahankan, walaupun dia mencoba untuk pergi di sini ya, dia mencoba untuk pergi. Kenapa? Alasan dia seperti itu. Apa yang membuat dia pergi meninggalkan kamu? Dan kamu juga merasa kenapa ya dia pergi, kenapa ya dia tidak meninggalkan pesan sama aku, apa dia tidak sayang lagi sama aku. Nah itu prinsip, itu pemikiran kamu Sagi. Jadi kamu merasa, wah kenapa ya dia tidak ada nelfon aku lagi, kenapa dia tidak ada WA aku lagi, udah lama sekali. Berarti di sini kamu lagi lost kontak dengan dia gitu. Atau bisa saja kamu LDRan dengan seseorang sehingga ya komunikasi kamu tidak lancar. Itu banyak sekali pikiran-pikiran kamu di sini. Sampai tidur pun kamu tidak nyaman gitu loh, karena memikirkan itu sebagian dari Sagi ya. Kenapa ya dia tidak menghubungi aku? Biasanya kan dia sebentar-sebentar nelpon aku, sebentar dia WA aku, dia sebentar dia komen di sosial media aku gitu. Tetapi kenapa kok sekarang lagi sepi-sepinya ya dia gitu. Itu yang membuat kamu meragukan dia kembali. Apa dia sudah mulai berubah? Apa dia sudah mulai tidak mencintaiku lagi? Nah itu yang sering kamu pikirkan di sini, gitu ya. Sagi. Nah di sini mencoba dia ataupun kamu mencoba untuk merenungi sejenak di sini, mencoba bermeditasi atau mungkin mencari penerangan atau pencerahan gitu ya. Kenapa sih harus seperti ini gitu, kenapa sih hubungan ini harus seperti ini, sementara kita sama satu sama lain tidak ada kesalahan apa-apa, atau adakah salah aku yang mungkin tanpa sengaja aku lakukan yang dia juga tidak mau mengatakan kepada aku. Nah itu banyak sekali pemikiran-pemikiran kamu saat ini gitu ya Sagi. Nah, sampai kamu pun itu tidak bisa berbuat apa-apa dengan pemikiran kamu yang sudah buntu gitu, yang sudah ya tidak bisa berpikir lagi gitu, udah habis kata-kata untuk kamu mengungkapkan gitu. Nah, di sini memang kamu membutuhkan suatu bantuan. Mungkin itu bisa pencerahan dengan melihat tarot ya, bisa saja gitu. Bisa saja dengan personal reading dengan seseorang gitu ya. Nah, tetapi di sini akan kita lihat juga ya buat Sagi, di mana ya beban yang berat itu kamu tanggung sendiri, kamu pikul sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa menanggungnya selain kamu gitu loh. Kamu mencoba untuk bertahan dan dia juga mencoba untuk bertahan gitu. Walaupun kamu sama dia itu sangat menderita sekali, penderitaan yang kamu alami itu sangat luar biasa sebenarnya, tetapi kamu tetap bertahan, kamu tetap bersabar di sini, gitu ya. Karena Sagi di sini itu mempunyai kartu tarot Arkana Mayor itu Temperance. Temperance di sini ya itu menggambarkan bahwa dia selalu bisa menyeimbangkan semua masalahnya dengan hati dia, dengan perasaan dia. Apapun itu nanti yang terjadi pada dia selalu kuat, dia selalu bertahan, dia selalu menyelesaikannya dengan sendiri tanpa ada bantu siapapun gitu. Ya lebih dikatakan di sini Sagi ini orang yang mandiri sekali gitu. Nah di sini juga seorang yang mandiri dikatakan ya dia bisa menghidupi keluarganya, dia bisa menjadi panutan dari anak dan orang tuanya gitu ya. Jadi bisa saja di sini dia jadi tulang punggung dari keluarganya gitu. Sehingga itulah yang membuat Sagi menjadi kuat. Apapun permasalahannya, menderita sekalipun di sini, pemikiran hati dia menderita, batin dia menderita, tetapi dia tetap bisa enjoy walaupun hatinya di dalam sangat sakit sekali. Gitu ya, Sagi. Itu sebagian dari Sagi. Sebagian dari Sagi di sini coba untuk sudah memahami, nggak mungkin. Masa aku dibohongi terus, masa aku yang dikecewain terus gitu kan, disakiti terus gitu ya. Ya aku nggak mau dong gitu ya. Aku pengen bahagia nih.
Ya udah, kalau misalnya seorang itu hubungannya toksik dengan kamu ataupun dia mau lost kontak dengan kamu, ya udah silakan gitu. Toh aku juga bahagia dengan hidup aku sendiri. Nah, seperti itu Sagi ya. Sebagian dari Sagi merasakan hal seperti itu. Dia tidak mau ribet gitu loh. Tidak mau ribet dengan hati dan perasaan dia. Ya udah, kalau memang dia menjauh, ya berarti itu bukan jodoh aku gitu. Tetapi ini yang jadi pertanyaan bagi kamu, kenapa dia masih mempertahankan gitu? Alasannya apa di sini? Oke. Kalau dikatakan di sini itu ya, harap alasannya, alasan dia untuk mempertahankan ini salah satunya ya, dia tidak bisa menanggung bebannya dia sendiri. Itu dia selalu meminta pertolongan kepada kamu di sini. Pertolongan dari segi apa? Mungkin dari segi finansial ya. Di sini juga dikatakan Pentecost. Pack of Pentecost ini menggambarkan bahwa kamu itu orang yang benar-benar mapan ya di sini ya. Walaupun kamu seorang yang single, kamu mapan di sini ya. Ada Pack of Pentecost, seorang yang sejahtera di sini, orang yang mapan. Mungkin itu salah satunya dia alasan kenapa dia masih mempertahankan. Walaupun saat ini kamu dengan dia itu lost kontak gitu loh. Dan dia tidak ada menjelaskan apa-apa tentang hubungan, karena dia mungkin sering on off ya, datang pergi. Saat dia butuh kamu ya dia datang gitu loh, karena mungkin ada sesuatu yang diharapkan dari kamu gitu ya, untuk membantu dia gitu. Dan mungkin sebagian dari dia juga merasakan takut untuk menyakiti kamu, takut untuk membuat kamu menderita di sini gitu ya. Ini juga bisa dikatakan dia merasa ketakutan membuat kamu itu sakit gitu loh, nanti kamunya jadi menderita setelah aku putuskan gitu. Maka dia lebih mempertahankan hubungan ini. Nah, di sini tugasnya Sagi yang harus tegas dengan diri sendiri. Kamu harus bisa yakinkan diri kamu bahwa kamu itu berhak untuk bahagia walaupun tanpa pasangan, tanpa pendamping. Ya, kamu bisa bahagia dengan keluarga kamu. Kamu bahagia dengan pekerjaan kamu gitu ya. Kamu bahagia dengan kesibukan-kesibukan kamu. Nah, itu. Jadi Sagi harus bisa ikhlas di sini. Ikhlas dalam arti kata kamu juga berusaha melupakan dia, dan kamu juga meminta pertolongan kepada Tuhan dimana harus kamu menjalankan hidup ini gitu loh, agar kamu bisa melupakan dia, seperti itu ya. Karena jika kamu tidak tegas dengan permasalahan kamu, nanti kamu juga akan merasa tersakiti terus menerus. Tidak akan ada henti-hentinya kamu menderita, dan beban berat yang kamu tanggung itu sangat membuat kamu terluka sebenarnya. Ini berat loh. Dia juga menggendong seekor binatang. Dia juga membawa beban gitu ya. Tongkat banyak gitu ya. Nah, ini tongkat berapa biji ya? Nah, itu jalannya juga mendaki. Nah, itu beban sangat berat sekali yang dia rasakan. Jadi Sagi, jika kamu ingin meringankan beban ini, ya udah, masalah yang ada tuh kamu buang gitu loh Sagi. Jadi nggak usah ribet-ribet. Masalah hati itu sebenarnya semua ini sudah diatur sama Tuhan. Alam semesta sudah memberi jalankan kepada kita. Ini loh jalan kamu. Kalau kamu pengen yang mulus, yang rata jalannya, ya udah sini. Kalau mau yang berliku, mau yang berbukit, ya di sini gitu. Ya mungkin kita melalui jalan yang berbukit itu mungkin proses kita untuk menuju jalan yang datar gitu loh. Kita tidak tahu juga nih jalan yang datar, nanti yang pertama datar, mungkin kedepannya itu akan berliku gitu ya. Nah, kamu pilih yang mana gitu. Karena jalan berliku ini bisa saja dikatakan proses hidup kita untuk menjadi lebih baik gitu. Seperti itu Sagi. Ya, mudah-mudahan Sagi bisa terbuka pikirannya ya. Ya jangan mau dimanfaatkan orang, jangan mau diperdaya orang, jangan mau dibohongi orang gitu ya. Ya siapapun itu orangnya, itu pun kekasih kamu ataupun siapapun itu gitu ya Sagi. Karena di sini menggambarkan ya kamu orang yang kuat, sisi spiritual kamu sangat kuat di sini. Kamu lebih banyak menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Jadi itulah tugasnya Tuhan, mungkin mengarahkan kita. Nah, kita yang akan menjalankan gitu. Skenario-nya Tuhan itu kita yang menjalankan, kita yang mainkan gitu loh. Kita jadi pemainnya. Seperti itu Sagi. Jadi semoga Sagi di sini bisa tegas dengan hidup dia, tegas dengan diri dia. Ya, jadilah kamu seorang yang bahagia dunia akhirat gitu ya Sagi. Oke, semoga ini bisa bermanfaat buat Sagi. Semoga pencerahan ini
bisa membantu Sagi keluar dari keterpurukan Sagi ya. Oke, semoga selalu bahagia Sagi. Sampai jumpa, dadah.